Judi tidak akan membuatmu kaya. Beneran deh, apalagi kalau cuma main judol yang modalnya ngutang pinjol. Elu depo terus berharap gacor, taunya rungkat berjamaah. Tapi itu mah judi cupu, beda dengan pria satu ini. Walaupun tampak seperti orang biasa, namun dia adalah legenda penjudi yang paling ditakuti semua bandar di bumi. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Cerita ini memperkenalkan kita pada sebuah organisasi hitam super elit bernama Kakerou. Organisasi ini bukan sekedar bandar judi biasa. Mereka berperan sebagai wasit untuk pertarungan judi tingkat tinggi. Jika ada yang kalah, Kakerou yang akan menagih bayarannya. Tidak ada diskon, tidak ada cicilan 0%, dan yang ditagih adalah nyawa. Karena reputasinya yang mengerikan itu, Kakerou punya pengaruh kuat, bahkan sampai ke pemerintahan. Di dunia bawah inilah hidup seorang penjudi legendaris bernama Baku Madarame. Dia memiliki julukan Usogui alias si pemakan kebohongan. Keahliannya adalah membongkar trik curang lawan-lawannya, lalu mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. 3 tahun berlalu, Baku nekat menantang pemimpin tertinggi Kakerou. Sayangnya, strateginya gagal total dan dia kalah telak. この上空を飛行機が飛ぶか飛ばないか。時間は1時間。1時間が経過。 Sebagai hukuman, dia harus merelakan keanggotaannya dicabut dan diasingkan dari dunia ini. Film ini dimulai dengan kembalinya Baku. Hidupnya dimulai dari nol lagi. Dia muncul di sebuah lapak judi kumuh, tempat orang-orang sedang mengadu nasibnya. Awalnya dia hanya mengamati si bandar dadu yang menang terus-menerus. Setelah merasa cukup mengamati, Baku dengan santainya duduk dan menantang si bandar. Taruhan yang tadinya hanya taruhan kecil, langsung dia tingkatkan menjadi 1 juta yen. Tentu saja itu membuat seisi tempat itu langsung menjadi meriah. Dan sebagai mantan legenda judi, Baku bisa menang dengan mudah. Tapi dia tidak hanya mengambil uangnya. Sesuai julukannya, dia langsung membongkar rahasia si bandar di depan semua orang. Ternyata si bandar bermain curang menggunakan magnet yang disembunyikan di bawah mejanya. Setelah penjelasan yang jenius itu, orang-orang yang merasa tertipu langsung mengamuk dan meminta ganti rugi kepada si bandar. Sementara itu, Baku bertemu dengan temannya di sebuah warung tenda. Temannya itu membawa kabar dari Tokyo jika organisasi Kakerou sedang panik karena ulah seorang pria misterius bernama Iki Sadakuni yang tiba-tiba muncul dan mengobrak-abrik keanggotaan Kakerou satu persatu. Rumornya, Sadakuni ini punya latar belakang yang unik. Dia bukan penjudi profesional, melainkan seorang peneliti jenius yang berhasil menemukan bahan bakar alternatif pengganti minyak. Masalahnya, banyak pihak dari pemerintah sampai organisasi gelap mengincar penemuannya ini. Namun sebelum ada yang berhasil mendapatkannya, laboratorium Sadakuni tiba-tiba meledak dan dia pun menghilang. Kini dia muncul kembali untuk menghancurkan organisasi Kakerou. Mendengar ada pemain baru, Baku pun langsung terpacu. Dia begitu bersemangat untuk kembali ke Tokyo. Meskipun dia bukan lagi anggota resmi, dia yakin bisa menemukan cara untuk kembali menantang pemimpin Kakerou. Scene lalu berpindah ke Sadakuni. Disinilah kita akan tahu lebih dalam tentang si Sadakuni. Ternyata dia ini awalnya punya niat yang sangat mulia, yaitu dia ingin membagikan penemuannya secara gratis ke seluruh dunia.
Namun, niat baiknya ini malah dibalas dengan bom kiriman dari pihak misterius yang akhirnya menewaskan semua rekan penelitinya dan membuatnya kehilangan penglihatan. Dengan dendam itu, Sadakuni yang kini buta memutuskan untuk menguasai Kakeru sebagai alat balas dendamnya. Meskipun buta, kemampuannya dalam berjudi sungguh di luar nalar. Dia bisa mengalahkan siapapun seolah-olah bisa membaca pikiran lawannya. Di malam itu, dia menantang seorang anggota Kakeru bernama Odera. Setelah mengalahkannya dengan mudah, dia meninggalkan pesan singkat bahwa semua ini dia lakukan demi balas dendam. Beberapa hari kemudian, Baku tiba di Tokyo. Di sana, dia secara kebetulan bertemu dengan Kaji. Seorang pemuda yang sedang dikejar oleh penagih hutang. Baku menolongnya dan Kaji menceritakan masalahnya. Dia terlilit hutang sebesar 2,2 juta yen karena temannya menggunakan namanya untuk mengambil pinjol. Untuk memulihkan kepercayaan diri Kaji, Baku membawanya ke sebuah kasino. Tempat itu ternyata dikelola oleh kenalan lamanya yang bernama Ranko Kurama. Di dalam, Baku mulai bermain. Dia menang beberapa kali, lalu sengaja menaikkan taruhan dan kalah telak, yang tentu saja membuat Kaji panik dan tambah pusing. Namun ini adalah bagian dari strategi Baku. Kekalahan yang disengaja itu dia gunakan untuk menganalisis metode curang yang dilakukan oleh si bandar. Setelah menemukan polanya, Baku menggunakan strategi pamungkasnya. Dan dalam sekejap, mereka berhasil membalikan keadaan dan memenangkan uang dalam jumlah besar. Jika ditotal hampir 5 juta yen. Wasit permainan yang menyadari kecurangan mereka telah terbongkar segera melapor ke atasan. Namun, Ranko Kurama, sang pemilik, justru senang melihat kedatangan Baku. Ranko menemui Baku. Sebelum dia pergi, dia memberinya sebuah permainan kecil, yaitu menebak siapa orang yang baru saja keluar dari lift. Baku hanya dengan mencium sisa aroma parfum di udara berhasil menebaknya dengan benar. Kemampuannya ini meyakinkan Ranko bahwa sahabat lamanya itu ternyata masih setajam dulu. Meskipun Baku berhasil menang, Ranko tetap mengkhawatirkan keselamatannya. Menyadari bahwa Kakeru bukanlah lawan yang mudah dilupakan. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Kaji yang baru saja melihat bagaimana dunia gelap ini bekerja tidak bisa menahan rasa penasarannya. Akan tetapi, Baku menolak untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Dia tahu Kaji adalah orang yang baik dan lebih cocok jadi admin pinjol daripada berurusan dengan organisasi yang berbahaya ini. Keesokan harinya, Kaji mencoba menikmati uang hasil kemenangannya. Dia menyewa kamar hotel mewah dan berfoya-foya dengan hasil judi itu. Namun, ternyata kemewahan itu terasa hampa saja. Kesenangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan adrenalin yang dia rasakan saat berada di meja judi bersama Baku. Kaji lalu memutuskan untuk mencari Baku kembali. Di malam berikutnya, giliran Sadakuni yang mengunjungi kasino milik Ranko. Kedatangannya bukan untuk bermain biasa, melainkan untuk menantangnya secara resmi sebagai anggota Kakeru. Ranko yang sudah paham maksudnya langsung meladeni tantangan itu. Namun, rumor tentang kehebatan Sadakuni ternyata bukan isapan jempol belaka. Meskipun buta, Sadakuni mengalahkannya dengan mudah.
dan membuat Ranko yang seorang veteran judi terlihat seperti amatir. Saat Sadakuni akan pergi, Baku tiba-tiba muncul dan langsung menantangnya. 俺と勝負しない？ルカ、 Akan tetapi, Sadakuni menolak tantangan itu karena Baku yang sekarang bukanlah anggota dari organisasi. Tak lama kemudian, Baku menelpon Ranko dan mengajaknya bertemu untuk urusan penting. Ternyata, dia ingin meminta keanggotaan Kakeru milik Ranko agar bisa menantang Sadakuni. Tentu saja, Ranko menolak permintaan itu karena keanggotaan Kakeru sangatlah berharga. Sebagai gantinya, dia menyarankan agar Baku menemui Taro, yaitu anggota Kakeru lain yang sering mencari lawan bermain baru. Namun, sebelum Ranko sempat memberi peringatan tentang betapa berbahayanya Taro, Baku sudah pergi untuk mencari sosok Taro. Secara kebetulan, dia bertemu kembali dengan Kaji yang memang sedang mencarinya. Kali ini, Baku langsung menerima Kaji sebagai asistennya karena dia sadar membutuhkan seseorang untuk membantunya. Ternyata niat sebenarnya adalah memanfaatkan Kaji sebagai umpan untuk menarik perhatian Taro. Rencananya berhasil. Taro yang dikenal sebagai anggota Kakeru yang keras mendekati Kaji yang sendirian dan menawarkan permainan berhadiah tinggi. Di saat itulah Baku muncul dan menerima tantangan tersebut atas nama Kaji. じいさん、俺も一緒に？もちろん。 Setibanya di markas Taro, mereka dijelaskan aturan permainan dengan hadiah sebesar 10 juta yen. Akan tetapi, Baku tidak tertarik dengan uang. Dia meminta taruhan lain, yaitu keanggotaan Kakeru milik Taro. 欲しいのはあんたのかけろ会員権。お前まさ Meskipun awalnya ragu, Taro yang sangat yakin tidak ada yang bisa memenangkan permainannya, dia pun akhirnya menyetujui taruhan itu. Dia bahkan tetap menjanjikan uang 10 juta yen itu sebagai bonus jika mereka berhasil menang. Aturan permainan yang dijelaskan Taro terdengar sederhana. Baku dan Kaji harus mengalahkan semua anak buah Taro dan mengumpulkan kunci dari mereka dalam batas waktu 2 jam. Ini adalah permainan bertahan hidup yang mempertaruhkan nyawa. Kaji yang menyadari bahaya dari permainan ini tentu saja langsung panik. Namun, Baku tetap tenang. Dia yakin bisa memenangkannya. Baku tentu saja sudah menduga Taro akan bermain curang. Sebelum permainan dimulai, dia diam-diam telah memasang penyadap suara. Ini memungkinkannya untuk mendengar semua perintah Taro kepada anak buahnya, sehingga dia bisa mengantisipasi setiap serangan. Strategi ini pun berhasil. Mereka mengumpulkan semua kunci sebelum batas waktu berakhir. Taro yang marah karena kekalahannya menolak untuk menyerah dan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ini adalah Rodem. Rodem adalah manusia hasil eksperimen genetik yang dirancang sebagai mesin pembunuh. Saat diaktifkan, dia memiliki kekuatan luar biasa, namun tidak bisa membedakan kawan atau lawan, dan hanya aktif selama 15 menit saja. Menghadapi Rodem, Baku dan Kaji terpaksa bersembunyi. Di dalam sebuah bangunan, Baku menemukan cairan kimia yang bisa dia gunakan. Dengan strategi umpan, Baku memancing Rodem untuk mengejarnya. Sementara Kaji menunggu di saat yang tepat untuk menyiramkan cairan kimia itu ke Rodem. Rencana ini berhasil dan Rodem berhasil dilumpuhkan. Wasit dari Kakeru akhirnya menyatakan bahwa Baku dan Kaji sebagai pemenangnya. Meskipun Taro tidak terima, dia tidak bisa menolak aturan Kakeru dan terpaksa menyerahkan uang 10 juta yen serta keanggotaan Kakeru-nya.
Kaji bingung mengapa keanggotaan itu diberikan kepadanya. Namun lagi-lagi ini semua adalah bagian dari rencana Baku. Pertarungan melawan Rodem itu ternyata membuat Baku terluka. Dia pun dirawat di rumah oleh Ranko hingga pulih. Di saat sedang dalam proses pemulihan, Baku tiba-tiba meminta sebuah permintaan kepadanya agar temannya bisa tinggal bersama di sana. Akhirnya Ranko setuju untuk membantu Baku. Ternyata teman yang dimaksud Baku adalah Rodem. Saat tidak dalam mode bertarung, Rodem adalah seorang pria kekar dengan pikiran yang polos seperti anak kecil. Setelah menjelaskan kekejaman yang dilakukan Taro, Baku akhirnya membebaskan Rodem dan memberinya nama baru, yaitu Marco. Malamnya Baku membawa Marco ke tempat Ranko, di mana Kaji sudah menunggu mereka. Kaji yang terinspirasi oleh cara Baku mengendalikan situasi memohon untuk diizinkan bergabung. Baku pun menerima Kaji. Tim mereka kini resmi terbentuk, terdiri dari Baku, Kaji, dan Marco, serta didukung oleh Ranko. Sementara itu, di markas Kakerou, para petinggi sedang mencari lawan yang sepadan untuk Sadakuni. Mereka akhirnya menunjuk Kaji. Ya, jebakan dari Baku berhasil memancing para anggota Kakerou untuk keluar dari sarangnya sebagai sebuah strategi. Pertarungan itu pun digelar di markas pusat Kakerou, disaksikan langsung oleh pemimpin organisasi. Taruhannya sangat tinggi, yaitu nyawa Sadakuni serta penemuan bahan bakarnya, dan dengan bonus uang tunai sebesar 6 miliar yen. Permainan yang dipilih adalah Hangman Ultimate, sebuah permainan kartu yang menjadi keahlian Sadakuni. Permainan ini mengharuskan Baku dan Sadakuni diikat pada sebuah mesin hangman yang sesungguhnya. Setiap kali mereka kalah dalam satu ronde, jera di leher mereka akan semakin kencang. Hingga jika semakin sering kalah, nyawa mereka lah yang akan menghilang. Permainan pun dimulai. Sadakuni yang meskipun buta mendominasi total. Dia menggunakan pendengarannya yang luar biasa tajam untuk membaca detak jantung dan gerakan otot terkecil dari Baku, yang memungkinkannya menebak kartu lawannya dengan akurat. Di sini Baku kalah beruntun dan jera di lehernya pun semakin kencang. Namun Baku yang sedang menganalisis lawannya tetap tenang. Dia sengaja kalah untuk bisa mengumpulkan data. Dan tepat saat situasi menjadi kritis, Baku akhirnya tersenyum. Dia sudah selesai membaca lawannya. Sebutan pemakan kebohongan itu ternyata bukanlah bualan belaka. Dengan hasil risetnya, dia berhasil membalikan keadaan dan memenangkan ronde keempat. Kemenangan ini pun berlanjut dan membuat Sadakuni yang tadinya sangat tenang mulai terlihat kesal. Dan untuk ronde terakhir, Baku mengusulkan sebuah pertaruhan sudden death. Siapapun yang mendapatkan kartu kematian, maka dialah yang kalah. Permainan pun dimulai. Disinilah Baku melakukan sebuah strategi cerdik yang tidak bisa dideteksi oleh pendengaran super Sadakuni. Taktik ini ternyata berhasil dan Sadakuni dinyatakan kalah. Saat itulah dia menjelaskan bahwa kehebatan Sadakuni bukanlah murni karena buta, melainkan karena dia menggunakan cheat teknologi tinggi. Ternyata di balik punggungnya, Sadakuni memasang sebuah alat canggih yang terhubung pada CCTV. Ini memberinya mata di mana-mana. Pendengarannya yang super tajam itu ternyata hanyalah pengalihan isu yang sangat meyakinkan. Sadakuni yang rahasia teknologinya terbongkar kini harus menerima hukumannya. Namun sebelum itu, dia menanyakan tujuan Baku. Baku dengan santai menjawab bahwa dia ingin mengambil alih Kakerou untuk mengubahnya demi dunia yang bekerja sebagaimana mestinya.
Itu adalah sebuah tujuan yang terdengar sangat mulia untuk seorang penjudi kelas kakap. Dan anehnya, Sadakuni menerima alasan itu. Dia merasa misi mereka selaras meskipun cara mereka mungkin berbeda. Akhirnya, Baku yang telah memenangkan pertarungan berhak untuk kembali menantang pemimpin tertinggi Kakeru. Film pun berakhir dengan Baku yang siap melangkah ke pertarungan terakhirnya. Dan untuk menepati janjinya, dia pun mengubah organisasi gelap itu menjadi organisasi yang sedikit lebih baik. Dengan begitu, film ini pun tamat.